Harta kekayaan Rudianto Lalo, Ketua DPRD Makassar viral, sebut hadiah umroh diganti TV sudah aturan. Harta kekayaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar, Rudianto Lalo, disorot usai tanggapi viral bocah 12 tahun menangis. Hadiah umroh ditukar televisi. Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lalo, menanggapi soal heboh hadiah umroh bocah 12 tahun ditukar televisi dan dispenser. Menurut Rudianto, penggantian hadiah tersebut sudah sesuai aturan panitia, di mana disebutkan bahwa pemenang hadiah umroh tersebut harus orang dewasa yang mempunyai KTP. Kendati begitu, sosok Ketua DPRD Makassar sontak jadi sorotan. Kini, harta kekayaannya turut disorot. Lantas, berapa harta kekayaan Ketua DPRD Makassar ini? Diketahui, Rudianto Lalo terpilih sebagai legislator DPRD Makassar pada 2014 lalu. Dari laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dilansir tribunmakassar.com, Rudianto mulai melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2019 atau saat awal menjabat Ketua DPRD. Total harta kekayaan Ketua DPRD Makassar sebanyak 5,2 miliar rupiah. Kekayaan Rudianto Lalo tidak mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2020, kekayaannya tetap di angka 5,2 miliar rupiah. Kemudian, laporan terakhir yang diinput pada 31 Desember 2021, kekayaannya naik menjadi 5,9 miliar rupiah. Rudianto Lalo belum memperbarui jumlah harta kekayaannya untuk tahun 2022. Adapun harta founder Yayasan Anak Rakyat Indonesia atau YARI tersebut tercatat didominasi tanah dan bangunan sebesar 4,2 miliar rupiah. Dalam laporan tersebut, Rudianto Lalo memiliki 2 mobil Toyota Rush tahun 2013 harga 170 juta rupiah dan Toyota Foxy tahun 2018 harga 460 juta rupiah. Total kekayaan yang bersumber dari alat transportasi dan mesin sebesar 630 juta rupiah. Selanjutnya, harta bergerak lainnya senilai 330,3 juta, serta kas dan setara kas senilai 669,5 juta rupiah. Dalam laporan tersebut, tanpa Rudianto memaparkan bahwa ia tak memiliki utang. Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar, Rudianto Lalo, buka suara soal heboh hadiah umroh diganti TV dalam acara Jalan Sehat. Menurut Rudianto, penggantian hadiah tersebut sudah sesuai aturan panitia, di mana disebutkan bahwa pemenang hadiah umroh tersebut harus orang dewasa yang mempunyai KTP. Ini Jalan Sehat sudah 6 kali dilakukan di kecamatan berbeda di Kota Makassar. Pada Jalan Sehat sebelumnya juga sudah banyak pemenang dibatalkan sesuai aturan dari panitia yang telah ditetapkan, katanya. Terkait dengan Jos alias Rifki yang masih berusia 12 tahun, lanjut Rudianto sudah jelas yang bersangkutan tidak memenuhi syarat wajib, yakni memiliki NIK eKTP untuk pemenang hadiah utama umroh. Jadi hadiah umroh itu wajib memiliki KTP. Jadi pemenang hadiah umroh yang tidak ber-KTP kami tegas menolak. Jadi kami berikan hadiah televisi saja supaya tidak terlalu kecewa, tegasnya dilansir kompas.com. Dia membenarkan bukan hanya Rifki yang namanya dibatalkan sebagai penerima hadiah. Ada beberapa peserta juga dibatalkan sebelumnya, karena yang bersangkutan tidak berada di tempat. Ada juga yang disebut-sebut nomor undiannya serta namanya, tapi tidak kunjung naik ke atas panggung hingga hitungan ke-10. Ada pula yang tidak membawa KTP, jadi bukan hanya Rifki saja yang dibatalkan, tapi ada 5 orang lainnya dibatalkan oleh panitia, bebernya. Rudianto menambahkan pemenang hadiah umroh akhirnya jatuh pada Ernawati yang tinggal di Jalan Sabilihak, Kelurahan Tamalanrea. Jadi kami kembali tegaskan tidak ada hak yang kami rampas. Kami menyelenggarakan kegiatan ini untuk berbagi. Jadi tidak benar kami merampas hak dari pemenang, tambahnya.